Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Ibu Profesor Dr. Hajah Rahayu Karyadinata MPD beserta Ibu Dr. Elis Ratnawulan SSI MT yang saya hormati. Demikian juga rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang saya banggakan. Pada kesempatan ini izinkan kami kelompok 4, saya Ayi Hadiat, kemudian rekan saya Aji Rahmadi, dan rekan saya Asep Hernawan untuk menyampaikan laporan data statistik inferensial, parametrik dan non-parametrik untuk 2 sampel yang tidak berhubungan. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 IPA 2 dan kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 27 Garut. Dalam menyampaikan laporan ini, kami mengambil sampel mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi pembelajaran paragraf induktif dan paragraf deduktif yang kami sampaikan kepada 2 kelas yang berbeda, yaitu kelas 12 IPA 2 dan kelas 12 IPA 3. Untuk kelas 12 IPA 2 yang kami gunakan adalah model pembelajaran cooperative learning, sedangkan untuk kelas 12 IPA 3 model pembelajaran yang kami gunakan adalah tim game turnamen. Yang pertama adalah pembelajaran model cooperative learning. Yang dimaksud dengan model cooperative learning adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Pada model ini, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Dalam satu kelompok terdiri daripada 4-5 orang siswa yang heterogen, kemampuannya, gendernya, dan karakternya. Sehingga di dalamnya nanti ada kontrol, ada fasilitas, saling memfasilitasi, dan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga mereka dapat melakukan pembelajaran secara kooperatif di antara anggota kelompok. Dan di sana mereka akan bekerja secara berkelompok, melakukan presentasi, dan menyampaikan laporan. Sedangkan model pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran TGT atau disebut dengan Team Game Turnamen. Penerapan model ini pun sama, dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang heterogen yang berbeda. Mereka disuruh untuk bekerja sama, mempelajari materi yang kita sampaikan, tetapi di dalamnya terdapat game, permainan-permainan yang seperti dilombakan, sehingga guru bisa menjadi mediator atau menjadi fasilitator dengan tidak jenuh, sehingga siswa mendapatkan kenyamanan dalam pembelajaran TGT ini. Setelah dilaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan 2 model tersebut di atas, maka dilakukanlah ulangan harian sehingga diperoleh data nilai ulangan harian sebagai berikut. Data nilai ulangan harian pada 2 kelas yang berbeda dengan model pembelajaran yang berbeda dan pada materi pembelajaran yang sama, yaitu materi paragraf induktif dan deduktif, selanjutnya akan diolah dengan menggunakan SPSS 26. Penggunaan independen 2 sampel t-test ini harus memenuhi asumsi independen t-test, yaitu sebagaimana tertera di bawah ini. Untuk penjelasan selanjutnya,
Kami persilahkan rekan kami. Bismillah, terima kasih kepada pemateri yang pertama. Kami akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dengan materi pengujian normalitas data dan homogenitas varian. Selanjutnya pemakalah akan menguji asumsi-asumsi yaitu normalitas data dan homogen varian. Dan dihasilkan data sebagaimana terdapat pada layar kaca berikut ini. Yaitu gambar 1, test of normality. Untuk mengetahui apakah output data di atas berdistribusi normal ataukah tidak berdistribusi normal, maka harus memenuhi kepada pedoman seperti yang terdapat dalam layar kaca. Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka distribusi data normal. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada dua alat uji kenormalan ke distribusi data dengan metode Kolmogorov-Smirnov dan metode Shapiro-Wilk. Sehingga berdasar tampilan test of normality terlihat bahwa nilai signifikansi pada Kolmogorov-Smirnov untuk cooperative learning terdapat nilai 0,022 lebih kecil dari 0,05. Untuk tim game turnamen dengan nilai 0,022 lebih kecil dari 0,05. Demikian pula nilai signifikansi pada metode Shapiro-Wilk. Untuk cooperative learning dengan nilai 0,056 sama dengan 0,05. Untuk tim game turnamen dengan nilai 0,014 lebih kecil dari 0,05. Atas dasar data tersebut, maka pemakalah dapat mengambil kesimpulan bahwa distribusi data skor pembelajaran cooperative learning dan tim game turnamen tidak berdistribusi dengan normal. Untuk lebih meyakinkan bahwa data skor pembelajaran tidak berdistribusi dengan normal, dapat dilihat sebaran data seperti pada layar kaca berikut ini, yaitu yang terdapat pada gambar 2, normal Kiki plot pembelajaran cooperative learning. Pada gambar terlihat ada titik-titik yang tersebar pada garis diagonal, namun terlihat juga ada yang jauh bahkan sangat jauh dari garis diagonal. Dan ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi dengan normal. Gambar 3. Normal Kiki plot pembelajaran tim game turnamen seperti yang terdapat dalam layar kaca. Pada gambar 3 ini terlihat data. Titik-titik tidak menyebar tepat pada garis diagonal, namun hampir semuanya menjauh dari garis diagonal. Ini pun menjelaskan kepada pemakalah bahwa data tidak berdistribusi dengan normal. Setelah diketahui bahwa data tidak berdistribusi dengan normal, selanjutnya pemakalah dapat menjelaskan apakah varian dari kedua kelompok itu homogen atau sama ataukah tidak. Untuk dapat menjawab, maka diperlukan panduan pengambilan keputusan sebagaimana terdapat pada layar kaca. Jika nilai signifikansi based on mean lebih besar dari 0,05, maka variansi data homogen. Jika nilai signifikansi based on mean lebih kecil dari 0,05, maka variansi data tidak homogen. Setelah memperhatikan panduan pengambilan keputusan, maka selanjutnya mari kita lihat data test of homogen of varian yang tercantum pada layar kaca berikut ini, yaitu pada gambar nomor 4, test of homogen of varian. Pada tampilan test of homogen of varian, ada satu alat uji yang digunakan yaitu test Leven. Pada output tersebut terlihat bahwa nilai signifikansi based on mean adalah dengan nilai 0,229. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data memiliki varian yang sama atau homogen. Karena kedua asumsi normalitas data dan homogen varian tidak semuanya terpenuhi, yaitu normalitas data tidak berdistribusi dengan normal sedangkan homogenitas variannya terpenuhi, maka untuk menguji hipotesis digunakan statistik non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney U-test. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ai dan Pak Asep. Selanjutnya kelompok kami mencoba untuk menjelaskan bahwa dasarnya data deskriptif dua buah sampel yang tidak berhubungan dapat terlihat pada gambar di berikut. Kemudian
kelompok kami mencoba untuk merumuskan hipotesis seperti apa yang sudah dijelaskan, bahwa hipotesis adalah kesimpulan sementara berdasarkan data, bahwa karena distribusi data tidak normal, maka untuk menguji hipotesis data, penyusun menggunakan statistik non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney U-test, untuk mengetahui apakah ada perbedaan mean di antara siswa yang belajarnya dengan pembelajaran cooperative learning dengan siswa yang belajarnya dengan pembelajaran team games turnamen, sehingga dihasilkan data statistik sebagai berikut. Dari output rank dapat terlihat bahwa nilai min rank untuk siswa pada kelas 12 IPA 2 model pembelajaran CL yaitu 19,65. Kemudian pada kelas 12 IPA 3 model pembelajaran TGT yaitu 37,42. Ini membuktikan bahwa ada perbedaan min pada pembelajaran kedua model tersebut, yaitu CL lebih kecil daripada TGT dengan angka 19,65, lebih kecil daripada 37,42. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan rata rank atau peringkat kedua kelompok di atas bermakna secara statistik atau disebut signifikan, maka hasilnya dapat terlihat pada gambar di bawah ini. Berdasarkan tampilan output statistik, terlihat bahwa nilai signifikansi 2 Taylor adalah 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05. Untuk membuktikan bahwa hipotesis diterima atau ditolak, maka mesti mengacu kepada panduan di bawah ini. Jika nilai signifikansi 0 lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Jika nilai signifikansi kurang daripada 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, berarti bahwa kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis berdasarkan tampilan output tes statistik terlihat bahwa nilai signifikansi 2 Taylor adalah 0,000. Karena nilai signifikansi kurang daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang belajarnya dengan pembelajaran cooperative learning dengan siswa yang belajarnya dengan pembelajaran team games turnamen. Demikianlah penyajian data statistik inferensial untuk dua buah sampel tidak berhubungan, yaitu nilai ulangan harian mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 12 IPA 2 dengan model cooperative learning dan kelas 12 IPA 3 dengan model team games turnamen di SMA Negeri 27 Garut ini kami sajikan sebagai bahan latihan praktikum untuk mata kuliah statistik terapan pendidikan yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Rahayu Karyadinata MPD dan Ibu Dr. Elis Ratnawulan SSI MT. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada penulis, khususnya umumnya kepada siapapun yang membaca menilai laporan ini, dapat bekerja lebih baik berdasarkan data yang valid. Bandung, 31 Maret 2020.